kan tadi sudah menjelaskan sedikit mengenai apa itu hukum Archimedes. Nah, sekarang ibu akan membagikan kalian modul yang berkaitan dengan hukum Archimedes. Nah, modul ini berisikan materi yang berkaitan dengan Archimedes dan materi apa saja yang kita akan pelajari hari ini. Lalu bagian ya kepada kalian. Oke, nah kalian sudah punya modulnya, punya modulnya masing-masing, sudah dapat semua ya. Oke, sudah ya, sudah. Nah, sekarang ibu minta kalian membaca dan memahami modul yang sudah ibu berikan. Nah, silahkan kalian pahami. Ibu beri waktu kalian kira-kira berapa ya, mau berapa menit buat memahaminya? Berapa? Kalau 1 jam itu kelamaan ya kayaknya ya. Ibu beri waktu kalian 15 menit aja ya. Oke, ibu beri kalian waktu 15 menit untuk memahami materinya. Nah, kalian sudah memahami materinya kan? Nah, sekarang ibu minta kepada kalian buat kelompok. Ini kan semuanya 25 anak. Ibu bagi menjadi 5 kelompok ya. Jadi satu kelompok itu 5 anak. Nah, silahkan kalian berkelompok ya. Berkelompoknya mau gimana? Mau terserah kalian, bebas, atau dipilihin, atau mau berhitung aja. Oke, mau gimana? Berhitung ya. Oke, silahkan berhitung dari mulai yang paling depan. Silahkan, Mbak. Nah, semuanya sudah ya. Kelompoknya sudah dibagi ya. Nah, sekarang kan sudah dibagi menjadi 5 kelompok. Kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing dan ibu akan menjelaskan apa yang akan kita lakukan hari ini. Nah, ibu punya sesuatu, ibu punya benda. Ini ada telur, kemudian ada wadah yang berisikan air ya, kemudian ada garam sama sendok. Nah, hari ini kita akan melakukan praktikum ya. Berhubung ibu membawa peralatannya hanya terbatas, jadi nanti praktikumnya itu secara bersama-sama, tapi hasilnya itu sendiri-sendiri ya. Nanti diskusinya secara kelompok. Nah, sebelumnya ibu akan membagikan modul praktikumnya kepada kalian. Nah, sudah ya semua modul praktikumnya sudah semua. Nah, sekarang ibu minta tolong perwakilan satu-satu masing kelompok untuk maju ke depan dan melihat dan membantu ibu kegiatan praktikumnya. Yang lain diperhatikan ya. Nah, ini tolong bantuin ambilkan sendok. Nah, ini dimasukkan ke sini, telurnya dimasukkan ya. Nah, sudah ya. Nah, oke, ambilkan sendok. Ini masukkan ke sini, barangnya dimasukkan ke sini secara perlahan-lahan ya. Masukkan. Nah, ini sudah dimasukkan garam, kemudian ibu aduk ya. Tolong kalian aduk ya. Nih, tolong aduk ya, diaduk sampai semuanya larut. Teman-teman kalian itu tadi sudah mempraktekkan ketika
jika suatu telur, ketika telur dimasukkan ke dalam wadah berisikan air, kemudian airnya itu diberi garam, apa yang akan terjadi? Nah, sekarang kalian diskusikan hasil praktikumnya, kemudian nanti ibu tunjuk ya salah satu atau perwakilan saja, perwakilan dua kelompok untuk mempresentasikan hasil praktikumnya. Nah, kalian ibu beri waktu sekitar berapa ya, 10 menit ya untuk berdiskusi, dan nanti hasil diskusinya kalian isi di modul praktikum yang sudah ibu berikan, nah atau LKS. Nah ya, anak-anak sudah selesai semuanya? Sudah selesai belum? Oke, sudah ya. Nah, sekarang ibu minta perwakilan dari kelompok berapa ya? Dari kelompok 4 deh. Silahkan kelompok 4 mempresentasikan hasil praktikum, hasil diskusi dari praktikum yang telah dilakukan. Nah, sekian ya pemaparan dari kelompok 4. Sudah cukup ya pemaparannya. Nah, sekarang mungkin ada yang ingin kalian tanyakan? Masih ada yang kalian tanyakan? Atau mungkin ada yang kalian tanyakan atau kurang sependapat dengan dia gitu, dari kelompok 4 maksudnya ya? Silahkan dari kelompok 1. Nah, gimana? Oh ya, jadi ada sedikit perbedaan di hasil, ada sedikit perbedaan dari kesimpulan antara kelompok 4 dan kelompok 1 ya. Oke. Jadi sekarang ibu luruskan dulu ya. Nah, kenapa telur tersebut jika dikasih air, dikasih garam, itu akan lama-lamaan akan naik atau mengapung. Nah, itu disebabkan karena konsentrasi airnya itu semakin bertambah. Nah, jadi tekanan zat cair itu dipengaruhi oleh konsentrasi air, oleh konsentrasi zat tersebut. Begitu anak-anak, sudah ya. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan tentang menjelaskan materi atau lebih agar kalian tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, tadi kan sebelumnya ibu sudah menjelaskan hukum Archimedes itu menyatakan bahwa setiap benda yang berada di dalam suatu fluida itu mengalami gaya angkat ke atas sebesar berat dari zat cair yang dipindahkan. Kemudian berat benda ketika berada di udara itu rumusnya adalah WB sama dengan MB kali G. Nah, WB sendiri itu adalah berat benda, kemudian MB itu adalah massa benda, dan G adalah gravitasi. Nah, ada yang mau ingin ditanyakan? Belum ya? Nah, kita lanjut. Kemudian yang selanjutnya itu ketika dalam air benda mengalami gaya keangkat, sehingga berat benda di dalam air sehingga berat benda di dalam air itu lebih ringan, kayak mengapung. Nah, seperti mengapung. Nah, rumusnya itu WBF sama dengan MBF kali G. WBF sendiri itu berat benda dalam fluida, MBF itu massa benda dalam fluida, dan G adalah gravitasi. Nah, seperti itu ya anak-anak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau lanjut dulu ya. Nah, sehingga dari rumus tersebut kita dapat menghitung gaya angkat ke atas. Nah, gaya angkat ke atas itu rumusnya FA sama dengan WU dikurangi WF, atau WFA sama dengan WB dikurangi WBF. Nah, ibu sudah tuliskan ya di modul. Nah, seperti itu. Kalian bisa sambil menyimak modul yang sudah ibu berikan. Oke, yang selanjutnya itu kita akan membahas mengenai tenggelam, melayang, terapung yang sudah tadi kita percobakan, atau yang tadi
kalian sudah melakukan untuk itu. Untuk aplikasinya atau seperti yang kita temukan sehari-hari, nah kalian pasti pernah kan kalian pasti pernah membuat perahu kertas. Nah, perahu kertas itu kan biasanya dimasukkan ke dalam air. Nah, kira-kira mengapung apa tenggelam? Nah, itu mengapung. Nah, itu aplikasinya ya, contohnya. Kemudian ada melayang, contohnya itu kapal selam, melayang di air. Kemudian ada tenggelam, kemudian selanjutnya itu tenggelam. Nah, tenggelam itu batu yang dimasukkan ke dalam air. Nah, sekian pemaparan dari Ibu. Ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Sudah paham ya semuanya? Nah, sekarang kalau kalian sudah paham, Ibu mau kalian membuat peta konsep atau mind map ya. Mind map itu tentang materi hari ini yang sudah kita pelajari. Apa saja yang sudah kita pelajari atau apa saja yang sudah kalian pahami hari ini. Nanti Ibu akan suruh satu anak untuk mempresentasikan agar Ibu tahu seberapa besar pemahaman kalian pada pembelajaran hari ini. Nah, Ibu akan membagikan kalian kertas HVS. Nah, di sini Ibu sudah sediakan spidol warna-warni, kalian bisa pinjam. Ibu akan membagikan HVS-nya ya. Nah, Ibu sudah membagikan HVS yang bisa digunakan kalian untuk membuat mind map. Nah, kira-kira Ibu mau memberikan waktu sekitar berapa ya? 5 menit. Jangan 5 menit. Sekitar 10 menit ya. Oke. Ibu 10 menit beri kalian waktu untuk membuat mind map ya. Dibuat sekreatif mungkin, nanti kalian kumpulkan ya beserta dengan modul dari praktikum tadi ya anak-anak. Nah, jadi Ibu menyimpulkan aja kegiatan hari ini bahwa ketika zat cair, massa jenis zat cair itu lebih besar dibandingkan dengan massa jenis benda yang berada di dalam air, maka benda tersebut akan mengapung. Kemudian jika massa jenis bendanya itu lebih besar dibandingkan massa jenis airnya, maka bendanya itu akan tenggelam. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Nah, Ibu punya sesuatu buat kalian yang dari tadi itu Ibu harus memperhatikan kalian, siapa yang aktif, nah siapa yang diam aja, siapa yang nah Ibu akan memberikan reward atau hadiah kepada kalian yang sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Silahkan.